Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan, pemaparan tentang sebuah project smart monitoring system yang saya beri nama tentang Golden Mahato. Jadi, smart monitoring system ini adalah sebuah, perangkat keras dan perangkat lunak yang bertujuan untuk memonitoring kondisi kolam penangkaran ikan arwana. Adapun yang melatar belakangi proyek tersebut itu terdiri dari 3 poin. Ya di antaranya ikan arwana itu memiliki nilai ekonomi yang tinggi di pasar ikan hias, terutama di negara-negara Asia seperti China, Jepang, dan Singapura. Kemudian ikan arwana itu juga memiliki keindahan yang dimana penampilan ikan itu unik dan warna ikan yang merah keemasan itu mencolok dan sisik yang besar mengkilap. Kemudian ikan ini juga dilindungi karena terancam punah, karena ada banyaknya masyarakat yang mengambil ikan arwana dari alam liar, kemudian karena nilai ekonomisnya yang tinggi, ikan arwana tersebut diekspor. Nah, untuk itu dari pemerintah sendiri juga memberikan izin sebenarnya untuk kepada masyarakat untuk menjual arwana namun secara terbatas. Namun untuk arwana yang dijual adalah arwana atau ikan yang sudah dilakukan penangkaran sebelumnya. Jadi bukan ikan yang berada di alam liar yang diambil kemudian dijual, namun ikan tersebut dilakukan penangkaran, dikembangbiakan di luar habitat aslinya, kemudian dijual belikan. Adapun maksud dan tujuan dari proyek ini yaitu berdasarkan dari latar belakang yang tadi, kita mencoba untuk mengembangbiakan arwana dengan cara, eee, melakukan sebuah penangkaran di luar habitat aslinya, di mana arwana ini dikontrol kondisi kolamnya atau kondisi penangkarannya untuk agar arwana ini nyaman dan dapat, eee, melakukan kembang biak dengan secara optimal. Adapun aspek yang penting yang perlu dikendalikan adalah itu suhu kolam, kemudian pH kolam, guna untuk mempertahankan kualitas air yang ada di dalam penangkaran. Jadi ikan arwana itu merupakan ikan air tawar yang, kebanyakan nantinya itu akan diekspor ke negara seperti negara Tiongkok. Nah, kemudian ikan ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi, jadi harganya cukup menjanjikan, di mana arwana khas Riau itu dihargai yang sangat lumayan mahal. Nah, dalam budidaya ikan arwana juga memerlukan perhatian khusus, yaitu terhadap kualitas air, suhu, kemudian manajemen pemeliharaan budidaya. Adapun, part atau perangkat yang, akan digunakan di dalam project ini adalah itu microcontroller-nya kita menggunakan SP32, kemudian kita menggunakan aktuatornya itu ada relay untuk mengontrol, pompa nantinya, kemudian kita juga menggunakan komunikasi LoRa sebagai komunikasi antar node. Nah, nanti dari, gateway-nya ke server itu kita komunikasi menggunakan MQTT protokol. Nah, ini adalah perancangan perangkat keras. Nah, jadi di sini ada, blok ya, blok, sensor, di mana di sini ada, temperatur sensor. Nah, ya si, eee, sensor itu dijadikan dalam satu package yang nanti itu terdiri dari 2 sensor, yaitu sensor pH, itu sensor pH dan sensor temperatur. Dan sensor ini dibaca menggunakan satu microcontroller. Nah, microcontroller yang digunakan adalah ESP32. Namun untuk, dikirim ke server, kita menggunakan satu perangkat lagi yang kita sebut namanya gateway module. Nah, nanti dari gateway module inilah datanya itu diteruskan ke, cloud server di sini ya, sorry, cloud servernya di sini, itu menggunakan, jaringan
seluler. Jadi ada ESP32 yang kita gunakan, nanti ESP32-nya komunikasi ke wireless router yang ada di tempat, yang ada di lokasi, kemudian nanti diteruskan ke cloud. Kenapa sih di sini menggunakan LoRa? Karena untuk tempat penangkaran tersebut itu lumayan luas, jadi ada banyak kolam di sana. Namun pada aplikasiannya kita hanya menggunakan uji coba pada satu kolam terlebih dahulu. Nah, untuk sensor ini itu fungsi utamanya itu hanyalah membaca data atau parameter-parameter yang dibutuhkan untuk dimonitoring. Itu ada parameter suhu air, kemudian kolam, yang dimana jumlah node sensor ini ada 3 unit yang nanti hasil pembacaan itu diteruskan ke server. Kita masuk ke fungsi utama dari relay modul. Relay modul berperan sebagai pengendali utama aktuator. Sebagai contoh, jika server dari hasil kalkulasinya nanti melakukan hasil keputusan untuk menghidupkan water pump, maka server akan mengirimkan perintah ke gateway untuk mengendalikan relay modul. Salah satu contoh adalah menghidup atau mematikan water pump. Kita akan membahas tentang perancangan cloud server. Fungsi utama dari cloud server adalah menerima data sensor yang berasal dari perangkat IoT dan melakukan klasifikasi data menggunakan metode machine learning. Metode machine learning yang berada pada cloud server itu menggunakan metode decision tree. Prosesnya adalah sebagai berikut. Data yang diterima dari sensor akan mengalami proses perata-rataan dan kemudian dilakukan proses klasifikasi. Hasil dari klasifikasi tersebut menghasilkan keputusan yang akan dikirim kembali ke perangkat IoT dan kemudian dieksekusi. Nah, berikut adalah hasil klasifikasi yang telah ditetapkan. Selain itu, setiap data sensor juga akan disimpan ke dalam database. Pada proyek ini, kita menggunakan database MongoDB. Kita masuk ke sesi uji coba program server. Berikut adalah tampilan dashboard yang saya rancang menggunakan Node-RED. Pada tampilan UI config, berisi 3 parameter, di antaranya last update, condition, dan mode. Last update merupakan waktu terakhir di mana sistem melakukan update data. Condition merupakan hasil dari klasifikasi proses machine learning. Mode merupakan opsi pilihan pengguna terkait kondisi aktuator. Apakah aktuator ingin dijalankan secara manual atau secara otomatis. Di sini, mode dijalankan secara manual, di mana kita dapat mengontrol aktuator secara manual. Misalkan saya ingin mengubah acid pump, aerator, dan water pump ke posisi on. Saya tinggal klik seperti ini, maka untuk indikator berwarna merah ini akan berubah menjadi warna hijau, dan kondisi di lapangan aktuator akan on. Dan apabila saya ingin kondisi ini berjalan secara otomatis, maka saya dapat mengubah switch-nya dari manual ke auto. Di sini aktuator kita tidak dapat ubah secara manual, maka aktuator akan berubah secara otomatis berdasarkan dari kondisi yang didapatkan. Selain itu, terdapat juga antarmuka pengguna yang menampilkan hasil rata-rataan sensor, di antaranya pH sensor dan temperatur sensor. Hasil rata-rataan saya tampilkan ke dalam bentuk chart seperti ini dan juga ke dalam bentuk gauge seperti ini. Oke, kita masuk ke sesi demo perangkat. Kita ingin mengendalikan suatu aktuator langsung ke perangkatnya. Nah, di sini saya sudah menyediakan suatu perangkat simulator yang di mana ada 4 LED yang merepresentasikan dari 4 aktuator. Dan untuk nilai sensornya kita ambil dari bilangan random. Kemudian kita jalankan backend-nya juga. Nah, backend-nya sudah jalan. Kemudian kita lihat front end-nya. Nah, di sini front end-nya sudah update ya waktunya. Berarti ada data yang sudah masuk ke front end. Nah, komunikasi dari front end ke back end itu menggunakan MQTT protokol. Nah, kita ingin drive si aktuator ke simulatornya. Kita coba lihat di sini 2 LED on ya. Nah, harusnya statusnya LED on keempatnya. Nah, di sini sudah terlihat LED on keempatnya ya. Nah,
Kita ingin coba untuk mematikan LED 3 buah LED ya, acid pump, aerator, dan water pump. Di sini kita ingin mematikan 3 aktuator, kita lihat hasilnya. Nah, di UI-nya sudah update, mati, kemudian kita cek apakah nanti di perangkatnya mati. Kita lihat ya hasil trackingnya, dia sedang publish di sini. Nah, dia sedang publish. Ini contohnya, ini sudah pada posisi mengupdate relay ya, mengupdate aktuator. Nah, kondisi di sini 1000, maka kita lihat di sini yang hidup LED-nya hanya ada 1, seperti itu. Dan kemudian kita bisa lihat juga, nah ini database sensornya ya. Di sini kita menggunakan MongoDB. Nah, ini database sensornya kita coba lihat sudah masuk. Nah, ini database-nya. Bilangan temperaturnya ini kita ambil secara random. Nah, ini untuk data temperatur node dengan ID sekian. Nah, ini juga temperatur untuk node dengan ID sekian, seperti itu. Flow-nya dari sistem ini seperti ini ya. Setiap beberapa detik gitu, si backend meminta nilai temperatur sesuai dari timer yang ditetapkan. Nah, jika nanti ada waktunya untuk meminta data sensor 1, data sensor 2, kemudian nanti dia mengupdate aktuator. Misalkan seperti ini dia sedang request data sensor 1, kemudian beberapa detik kemudian dia meminta data sensor 2, dan beberapa detik kemudian bukan yang namanya update aktuator seperti ini. Nah, jadi untuk proses komunikasi itu bertahap. Nah, jadi sistem komunikasinya belum responsif, di mana jika kita ingin on seperti ini dan aktuatornya langsung on. Jadi dia masih dalam bentuk bertahap. Jika kita ingin dia secara auto, maka kita pilih ini mode auto. Nah, nanti aktuator akan berjalan secara auto, seperti itu. Dari sensor ini diambil nilai rata-rataannya, kemudian nanti ditampilkan ke sini. Ada nilai temperatur dan nilai pH sensor. Nah, kita juga bisa lihat komunikasi dari MQTT-nya, alurnya seperti ini. Nah, ini saat update aktuator, dan kemudian ini saat ingin minta nilai sensor. Jadi dia panggil ID ini, kemudian dia gateway memberikan data sensor yang dia dapatkan dari node sensor, seperti itu. Jadi di sini servernya bertindak sebagai master dan gateway sebagai slave-nya, seperti itu. Nah, ini terlihat debugging dari gateway-nya ya. Jadi kalau misal dia subscribe, kemudian ada data yang masuk ini ID sekian, maka dia akan meneruskan ke node dan node akan memberikan data sensor. Misalkan dia menerima parameter seperti ini, maka gateway akan melakukan eksekusi berdasarkan status relay yang diinginkan. Seperti tampak pada gambar, ini kondisinya on semua, maka aktuator kondisinya on semua, seperti itu. Untuk melihat hasil dari project ini, kita dapat melihat video berikut. Selanjutnya kita akan membahas hasil yang didapatkan selama 6 bulan implementasi. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan pertumbuhan ikan antara kolam yang menggunakan treatment dengan kolam yang tanpa treatment. Dari hasil yang diperoleh, ikan yang diberikan treatment menunjukkan keunggulan dalam pertumbuhannya. Dapat kita perhatikan dari bulan pertama hingga bulan ke-6, di mana ikan dengan treatment memiliki keunggulan yang signifikan. Berdasarkan dari hasil yang terlampir, pengukuran hasil berat yang didapatkan, ikan arwana memiliki berat mendekati 1,4 kg. Berdasarkan dari hasil pengukuran panjang ikan, ikan yang memiliki treatment memiliki keunggulan panjang dibandingkan dengan ikan yang tidak memiliki treatment. Dapat dilihat dari grafik berikut pengukuran dari bulan 1 hingga bulan 6.
di mana ikan dengan treatment memiliki keunggulan dibandingkan dengan ikan tanpa treatment. Ini merupakan hasil perbandingan alat ukur antara alat ukur yang dibuat dengan alat ukur yang sudah terkalibrasi. Berdasarkan dari tabel yang didapatkan, hasil pengukuran menunjukkan tingkat kesalahan atau error yang didapatkan adalah kurang dari 10%. Oke, berdasarkan dari hasil kesimpulan yang didapatkan, hasil uji coba pengendalian iklim dengan mengubah variabel suhu dan pH air sebagai variabel independen belum menunjukkan hasil yang signifikan. Pada penelitian ini, keinginannya adalah di mana ikan yang didapatkan mampu untuk breeding, namun pada pengukuran selama pengujian 6 bulan didapatkan ikan tidak ada yang breeding sama sekali. Jadi dibutuhkan waktu untuk melihat apakah selama implementasi ini ikan bisa mampu untuk breeding atau belum. Kemudian rekomendasinya adalah karena goal yang ingin didapatkan adalah untuk breeding, maka kita harus mengukur adakah faktor lain guna untuk meneliti apakah ada parameter lain yang perlu diperhatikan. Di antaranya mungkin kadar oksigen atau amonia, mengetahui apakah ikan memiliki tingkat keberhasilan dalam budidaya.